Pagi hari kembali menyapa desa Jatiwangi dengan sinar mentari keemasan yang menembus celah-celah dedaunan rimbun di halaman rumah kayu tersebut. Ayam jantan berkokok bersahutan memecah kesunyian malam yang beranjak pergi membawa sisa embun dingin yang menempel pada ujung rumput liar. Sari seperti biasa sudah bangun lebih awal untuk memulai rutinitasnya menyapu halaman dan menyalakan tungku di dapur tua yang berasap. Namun pagi ini ada sesuatu yang terasa sangat berbeda dari biasanya. Karena Nyi Darmi tiba-tiba keluar dari kamarnya dengan pakaian sangat rapi dan wangi. Nyi Darmi mengenakan kain kebaya sutra berwarna gelap yang biasanya hanya ia pakai saat menghadiri acara penting di balai desa. Wajahnya terlihat sangat tegang. Namun ada seulas senyum tipis yang menyiratkan sebuah rencana rahasia sedang berputar di dalam kepala tuanya. Ia tidak memarahi Sari yang sedang mengepel lantai kayu, melainkan hanya melintas begitu saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Sari yang merasa heran hanya bisa menundukkan kepala sambil terus mengusap lantai bertanya-tanya dalam hati kemana mertuanya pergi pagi ini sendirian. Setelah sarapan singkat yang dihabiskan dalam kebisuan, Nyi Darmi berjalan tergesa-gesa keluar dari halaman rumah menuju ke jalan setapak desa. Ia bermaksud pergi ke Pasar Kliwon, sebuah pasar tradisional yang letaknya sangat jauh di seberang bukit dan jarang dikunjungi warga desa. Pasar Kliwon terkenal sebagai tempat berkumpulnya para pedagang asing yang menjual berbagai macam barang langka dan ramuan rahasia dari luar daerah. Langkah kaki Nyi Darmi begitu cepat, seolah ia sedang dikejar oleh waktu untuk segera menuntaskan niat gelapnya pada hari ini juga. Perjalanan menuju Pasar Kliwon memakan waktu hampir setengah hari melewati hutan bambu yang rimbun dan jalanan tanah yang berliku tajam. Nyi Darmi tidak mempedulikan peluh yang membasahi keningnya, karena ambisinya untuk menyingkirkan Sari sudah mengalahkan rasa lelah di tubuh rentanya. Setibanya di pasar yang ramai dan bising itu, ia langsung menyusuri lorong-lorong sempit mencari sebuah kedai kecil di sudut tergelap. Kedai itu adalah milik seorang tabib tua misterius yang konon memiliki berbagai macam ramuan berbisa yang tidak meninggalkan jejak sama sekali saat digunakan. Dengan suara berbisik dan tatapan mata yang waspada, Nyi Darmi mengutarakan maksud kedatangannya kepada sang tabib tua yang berwajah pucat. Ia meminta sebuah ramuan khusus yang bisa membuat seseorang perlahan-lahan kehilangan tenaga dan jatuh sakit, tanpa menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Tabib tua itu tersenyum menyeringai memamerkan giginya yang menghitam. Lalu mengambil sebuah bungkusan kecil berwarna merah kusam dari laci kayunya. Serahkan sejumlah keping uang perak kepadaku, dan bungkusan ini akan menyelesaikan semua masalahmu dengan sangat rapi, ucap sang tabib misterius tersebut, tersenyum licik. Nyi Darmi tanpa ragu sedikit pun langsung menyerahkan seluruh uang perak yang ia bawa di dalam kantong kainnya hari itu. Ia merampas bungkusan merah misterius tersebut dengan tangan gemetar, lalu menyembunyikannya rapat-rapat di balik lipatan stagen yang melilit perut buncitnya. Perasaan puas dan kemenangan semu langsung menjalar ke seluruh aliran darahnya membuat Nyi Darmi merasa sangat berkuasa atas nasib menantunya sekarang. Ia segera bergegas meninggalkan Pasar Kliwon untuk kembali ke desa Jatiwangi sebelum matahari condong ke barat, agar tidak ada yang curiga dengan kepergiannya. Saat Nyi Darmi berjalan pulang melintasi perbatasan desa Jatiwangi, beberapa warga yang sedang beristirahat di balai bambu kebetulan melihat sosoknya. Mereka merasa sangat heran melihat Nyi Darmi yang biasanya jarang keluar rumah tiba-tiba berjalan sendirian dari arah luar desa tersebut. Apalagi wajah Nyi Darmi terlihat sangat pucat dan gelisah dengan tangan yang terus memegangi bagian perutnya, seolah menyembunyikan sesuatu amat berharga. Bisik-bisik perlahan mulai terdengar di antara para warga yang curiga dengan tingkah laku aneh dari janda kaya raya yang selalu angkuh itu. Bukankah itu Nyi Darmi Ibu Bima? Mengapa ia terlihat sangat ketakutan dan terburu-buru, seperti orang yang sedang menyembunyikan barang curian? Pertanyaan-pertanyaan penuh rasa penasaran mulai menyebar dari satu mulut ke mulut lain, merambat dengan cepat seperti api yang membakar ilalang kering. Beberapa tetangga yang sering mendengar pertengkaran sepihak di rumah kayu itu mulai mengaitkan kepergian Nyi Darmi dengan ketidaksukaannya terhadap menantu perempuannya. Mereka merasa khawatir bahwa perempuan tua yang keras kepala itu sedang merencanakan hal buruk untuk mencelakai Sari yang sangat baik hati. Kabar burung tentang sikap aneh Nyi Darmi perlahan menyusup ke setiap sudut desa, menciptakan suasana yang sedikit tegang namun tertahan.
Warga desa Jatiwangi yang biasanya sangat menjunjung tinggi kerukunan kini mulai menaruh curiga pada setiap gerak-gerik di rumah besar itu. Meskipun demikian tidak ada satu orang pun yang memiliki keberanian untuk datang langsung ke rumah kayu itu dan menanyakan kebenarannya. Mereka hanya bisa mengamati dari kejauhan sambil mendoakan keselamatan Sari, yang selama ini selalu bersikap ramah dan suka menolong tetangganya setiap hari tanpa pamrih. Setibanya di rumah kayu yang megah itu, Nyi Darmi langsung mengunci dirinya rapat-rapat di dalam kamar pribadinya yang lumayan luas. Ia mengeluarkan bungkusan merah misterius tersebut dari balik stagennya, lalu meletakkannya di atas meja rias dengan tangan yang sedikit gemetar. Bau menyengat yang sangat tajam langsung menguar dari dalam bungkusan begitu Nyi Darmi membuka sedikit ikatan talinya untuk memastikan isi di dalamnya. Bubuk berwarna kecoklatan itu tampak sangat mengerikan dan Nyi Darmi tahu persis bahwa ini adalah akhir dari penderitaannya melihat wajah cantik menantunya. Di dapur tua yang berasap Sari sedang sibuk menumbuk bumbu dapur di dalam lumpang batu untuk persiapan makan malam keluarganya. Ia sama sekali tidak mengetahui kepergian ibu mertuanya ke pasar Kliwon dan bahaya besar yang kini sedang mengintai nyawanya secara tersembunyi. Bagi Sari hari ini berjalan seperti biasa, di mana ia mencurahkan seluruh cintanya untuk memasak hidangan kesukaan suami dan ibu mertuanya. Sesekali ia mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan tersenyum membayangkan wajah bahagia Bima saat menyantap sayur lodeh nanti malam setelah pulang ladang. Di rumah kayu yang besar itu terdapat seorang pelayan tua bernama Mbok Inem yang sudah mengabdi sejak Bima masih kecil. Mbok Inem adalah seorang perempuan renta yang pendiam namun memiliki sepasang mata tajam yang mampu membaca setiap kejadian di sekitarnya. Sejak awal kehadiran Sari di rumah itu, Mbok Inem adalah satu-satunya orang yang benar-benar menyayangi dan melindungi Sari layaknya anak kandungnya. Ia seringkali membantu Sari menyelesaikan pekerjaan rumah secara diam-diam, agar menantu majikannya itu tidak terlalu kelelahan menghadapi siksaan batin yang terus ada menderanya. Sore itu ketika Nyi Darmi baru saja kembali dari kamar dan berjalan menuju ruang tengah, Mbok Inem sedang menyapu lantai. Mbok Inem tanpa sengaja melihat bubuk kecoklatan yang menempel pada ujung kuku jari tangan Nyi Darmi saat majikannya mengambil minum. Aroma aneh yang sempat tercium dari tubuh Nyi Darmi membuat insting tua Mbok Inem langsung berteriak memberikan peringatan adanya bahaya. Ia sangat mengenali aroma mematikan tersebut dari masa mudanya dan tahu bahwa Nyi Darmi sedang merencanakan sesuatu yang sangat keji untuk rumah tangga ini. Jantung Mbok Inem berdebar sangat kencang karena ia tidak pernah menyangka nyonyanya akan bertindak sejauh ini hanya karena masalah cemburu. Ia harus segera mencari cara untuk memperingatkan Sari tanpa membuat Nyi Darmi curiga atau justru memperburuk keadaan di dalam rumah. Mbok Inem meletakkan sapu lidinya dengan hati-hati, lalu melangkah perlahan menuju ke arah dapur tua tempat Sari sedang memasak sendirian. Langkah kakinya sangat pelan, nyaris tidak terdengar, seolah ia sedang menghindari pijakan yang bisa membangunkan naga buas yang sedang tertidur dengan lelap di sana. Di dalam dapur tua yang hanya diterangi oleh nyala api dari tungku, Mbok Inem berdiri di ambang pintu menatap punggungnya. Asap putih yang mengepul dari kayu bakar membuat suasana dapur terasa sedikit berkabut, memberikan kesan magis yang menenangkan sekaligus sangat misterius. "Duk Sari, kemarilah sebentar, ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepadamu," panggil Mbok Inem dengan suara yang sangat pelan dan sedikit bergetar. Sari yang sedang asyik mengaduk sayuran segera menoleh dan tersenyum ramah. Melihat kedatangan perempuan tua yang sudah ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. "Ada apa, Mbok Inem? Apakah Mbok membutuhkan bantuan untuk mengambilkan sesuatu dari halaman belakang?" tanya Sari sambil membersihkan tangannya menggunakan selembar kain. Mbok Inem menggelengkan kepalanya pelan, lalu melangkah maju mendekati Sari, hingga jarak mereka berdua sangat dekat di sebelah tungku api menyala. Mata tua Mbok Inem menatap langsung ke dalam manik mata Sari, yang sangat jernih memancarkan kepolosan dan ketulusan yang luar biasa. Ia menarik napas panjang mencoba mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menyampaikan pesan yang mungkin akan mengubah seluruh alur kehidupan sang menantu tersebut selamanya. "Duk, mulai hari ini berjaga-jagalah dan jangan pernah memakan atau meminum apapun yang tidak engkau siapkan dengan tanganmu sendiri di dapur." Kalimat itu meluncur dari mulut Mbok Inem dengan sangat jelas dan tegas, mengiris keheningan dapur tua yang hanya dipenuhi suara rebusan mendidih.
Sari tertegun sejenak mendengarkan peringatan yang terdengar sangat aneh namun memiliki makna peringatan yang luar biasa dalam dan juga menakutkan bagi hatinya. Ia menatap wajah Mbok Inem yang penuh dengan garis keriput kelelahan mencari penjelasan lebih lanjut. Namun pelayan tua itu memilih untuk terdiam membisu. Sari merasakan hawa dingin tiba-tiba merayap naik dari ujung kakinya hingga ke tengkuk lehernya, meskipun ia berdiri sangat dekat dengan tungku api. Apa maksud perkataan Mbok Inem? Apakah ada sesuatu yang buruk sedang terjadi di rumah ini? Tanya Sari dengan nada suara yang bergetar. Mbok Inem hanya menggelengkan kepalanya dengan sedih, lalu menepuk pelan bahu Sari, seolah memberikan kekuatan batin untuk menghadapi badai besar yang datang. Ingatlah pesanku baik-baik, Nduk. Karena langit yang cerah belum tentu menjamin tidak akan ada hujan badai yang datang secara tiba-tiba tanpa disangka sebelumnya. Setelah memberikan peringatan singkat, namun mematikan tersebut, Mbok Inem segera berbalik dan meninggalkan dapur tua itu menuju ke area halaman belakang rumah. Ia tidak ingin berlama-lama di sana karena takut Nyi Darmi akan melihat mereka berdua berbicara dan mencurigai bahwa rencananya telah terbongkar hari ini. Sari ditinggalkan sendirian di depan tungku api dengan pikiran yang berkecamuk hebat, mencoba mencerna setiap makna dari kata-kata pelayan tua yang bijak itu. Ia menatap kuali tanah liatnya yang terus mengeluarkan gelembung panas, seolah menggambarkan kekacauan yang kini sedang mendidih di dalam kepalanya yang terasa amat berat. Apakah mungkin ibu mertuanya benar-benar memiliki niat untuk melukai fisiknya secara langsung setelah semua kesabaran yang ia tunjukkan selama ini tanpa celah? Pertanyaan itu terus berputar-putar di dalam benak Sari, membuatnya merasa sangat pusing dan kehilangan semangat untuk melanjutkan pekerjaan memasaknya pada sore hari itu. Namun ia sadar bahwa ia tidak boleh gegabah atau memperlihatkan rasa takutnya, karena hal itu justru akan membuat musuhnya semakin kuat dan berani. Sari menarik napas panjang menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar dan memutuskan untuk mengikuti nasihat Mbok Inem demi keselamatannya sendiri di rumah ini. Malam itu ketika Bima pulang dari ladang, suasana di meja makan terasa jauh lebih canggung dan mencekam dari malam-malam biasanya di keluarga. Nyi Darmi duduk di ujung meja dengan pandangan mata yang terus mengawasi setiap pergerakan tangan Sari saat mengambilkan nasi untuk suaminya yang kelaparan. Sari mengingat betul pesan Mbok Inem, sehingga ia menolak dengan sangat halus ketika Nyi Darmi tiba-tiba menawarkan secangkir teh seduhan kepadanya malam ini. "Maaf, ibu mertua, perut saya sedang tidak enak jadi saya hanya ingin minum air putih saja," tolak Sari dengan senyuman yang sangat wajar. Penolakan halus dari Sari seketika membuat wajah Nyi Darmi berubah menjadi merah pada menahan amarah yang hampir meledak pada saat makan malam itu. Ia menggenggam cangkir tehnya dengan sangat kuat hingga urat-urat di tangannya menonjol keluar, menandakan betapa kecewanya ia karena rencananya tertunda pada malam ini. Bima yang sedang lahap memakan sayur lodeh buatan istrinya tidak menyadari ketegangan luar biasa yang sedang terjadi di depan matanya sendiri dengan jelas. Ia sibuk bercerita tentang hasil panen padi yang melimpah ruah, dan rencananya untuk memperbaiki atap rumah kayu mereka yang mulai mengalami sedikit kebocoran. Sari mendengarkan cerita suaminya dengan penuh perhatian, sambil sesekali menganggukkan kepala untuk menunjukkan bahwa ia selalu mendukung setiap keputusan Bima sebagai kepala keluarga. Namun di bawah meja tangan Sari mencengkeram erat ujung kain kebayanya mencoba menahan rasa gemetar yang terus menyerang sekujur tubuhnya karena rasa takut. Ia sangat menyadari bahwa sorot mata tajam Nyi Darmi tidak pernah lepas darinya, seolah sedang menunggu momen yang tepat untuk menerkam tanpa ampun. Dapur tua yang berasap di bagian belakang rumah, seolah menjadi saksi bisu dari perang dingin yang kini semakin memanas di sana secara perlahan. Setelah makan malam selesai, Sari segera mengemasi piring-piring kotor dan membawanya ke arah sumur tua untuk dicuci di bawah sinar rembulan yang temaram. Udara malam ini terasa sangat berbeda dari biasanya, seolah angin membawa hawa kejahatan yang siap merenggut kedamaian dari desa Jatiwangi yang tenang ini. Cahaya kunang-kunang yang biasanya beterbangan di sekitar pohon mangga kini menghilang, entah kemana menyisakan kegelapan yang pekat dan sangat sunyi di halaman. Sari menimba air dengan perasaan waspada. Telinganya terus mendengarkan setiap suara langkah kaki yang mungkin mendekat ke arahnya dari kegelapan malam yang dingin.
Nasihat dari Mbok Inem terus terngiang di telinga Sari menjadi perisai batin yang menjaganya dari kelengahan yang bisa berakibat sangat fatal bagi kelangsungan hidupnya. Ia tahu bahwa mulai malam ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi karena ia harus terus bertahan di dalam pertempuran yang sunyi namun nyata. Meskipun hatinya dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa, Sari bertekad untuk tidak pernah menyerah dan akan terus melindungi keluarganya dari segala macam kehancuran. Kegelapan malam akhirnya menelan desa Jatiwangi menyembunyikan segala rahasia kelam yang perlahan mulai terbongkar di bawah atap rumah kayu yang berasap tiada henti itu. Malam-malam berikutnya di desa Jatiwangi terasa semakin panjang dan diliputi oleh keheningan yang mencekam tidak seperti biasanya bagi seluruh penduduk desa. Angin kemarau berhembus membawa udara kering yang membuat dedaunan bambu bergesekan menciptakan suara desisan tajam yang memecah kesunyian malam yang sangat dingin. Di dalam rumah kayu besar itu ketegangan merayap di setiap sudut ruangan menyusup ke sela-sela dinding anyaman bambu dengan sangat cepat. Nyi Darmi lebih banyak mengurung diri di kamarnya menunggu saat yang tepat untuk melancarkan rencana jahatnya kepada sang menantu yang dibencinya. Suatu malam ketika seluruh penghuni rumah dan warga desa Jatiwangi telah tertidur pulas, terdengar suara decitan pintu kayu yang terbuka perlahan. Nyi Darmi mengendap-endap keluar dari kamarnya membawa bungkusan merah misterius yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik selendang hitamnya yang sangat panjang. Langkah kakinya sangat pelan menuju ke arah dapur tua yang berasap di bagian belakang rumah menghindari papan lantai yang berderit nyaring. Hanya cahaya rembulan purnama yang menerangi jalan setapak kecil di lorong rumah memantulkan bayangan gelap Nyi Darmi yang semakin memanjang. Setibanya di dapur tua, Nyi Darmi segera menyalakan api kecil di tungku menggunakan sisa bara yang masih menyala redup dari kayu. Ia meletakkan sebuah periuk tanah liat berukuran kecil di atas tungku, lalu menuangkan air sumur secukupnya ke dalam sana dengan gemetar. Tangan keriputnya terus bergetar saat membuka bungkusan merah itu, dan menuangkan seluruh bubuk kecoklatan ke dalam air yang mulai mendidih perlahan. Nyi Darmi tersenyum puas membayangkan penderitaan yang akan segera dialami oleh menantu perempuannya yang sangat dibencinya selama ini tanpa ada ampunan. Asap yang biasanya berbau kayu bakar kini berubah menjadi aroma aneh yang sangat menyengat dan sedikit pahit mengganggu penciuman siapapun. Aroma aneh yang menyengat itu tidak bisa disembunyikan sepenuhnya dari hembusan angin malam yang menerobos celah atap bambu dapur yang usang. Bau pahit yang menyerupai getah beracun, bercampur belerang perlahan menyebar keluar dari dapur tua, merayap melintasi seluruh halaman belakang rumah leluhur. Bau itu terus terbawa angin hingga mencapai saluran air pembuangan yang mengalirkan sisa cucian ke kebun kecil di sekitarnya yang sunyi. Sari yang tidur di kamarnya tiba-tiba terbangun karena hidungnya menangkap kejanggalan dari udara malam yang masuk melalui celah jendela kayunya. Ia menahan napasnya sejenak mencoba mengenali aroma mengerikan yang belum pernah ia cium sebelumnya seumur hidupnya tinggal di rumah leluhur ini. Rasa penasaran sekaligus kekhawatiran yang sangat mendalam membuat Sari perlahan bangkit dari ranjang kayunya tanpa membangunkan suaminya Bima yang sedang tertidur. Ia mengenakan selimut tipis untuk menahan hawa dingin, lalu melangkah tanpa suara keluar dari kamarnya, menuju ke area belakang rumah dengan waspada. Sari bersembunyi di balik tiang penyangga rumah besar mengintip ke arah dapur tua yang cahayanya berkedip-kedip tertiup angin malam yang dingin. Dari kejauhan ia melihat siluet Nyi Darmi yang sedang mengaduk sesuatu di atas tungku, dengan tatapan mata mengerikan yang dipenuhi kebencian. Jantung Sari berdegup kencang menyadari bahwa peringatan Mbok Inem beberapa hari lalu bukanlah sebuah omong kosong belaka yang tak memiliki alasan. Pemandangan menakutkan itu membuat lutut Sari terasa lemas. Seketika namun ia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak di tempatnya bersembunyi terdiam. Ia melihat Nyi Darmi mengangkat periuk tanah liat itu dari tungku, lalu menuangkan cairan hitam pekat ke dalam botol kaca kecil. Sisa cairan beracun yang mengendap di dasar periuk dibuang begitu saja oleh Nyi Darmi ke saluran air di dekat pintu belakang. Tanpa rasa bersalah sedikit pun Nyi Darmi membersihkan periuk itu dan segera kembali ke kamarnya membawa botol tersebut menyusuri lorong gelap. Sari hanya terdiam membeku meresapi kenyataan pahit bahwa ibu mertuanya benar-benar berniat merenggut nyawanya secara perlahan malam ini di dapur tua. Keesokan paginya, matahari terbit menyinari desa Jatiwangi, namun kehangatannya tidak mampu mengusir hawa dingin di hati Sari yang penuh dengan ketakutan.
Saat Sari menyapu halaman belakang di dekat sumur tua, matanya terpaku pada pemandangan memilukan di dekat saluran air kotor yang mengalir. Beberapa tanaman ruku-ruku dan sirih yang biasanya tumbuh subur hijau, kini tampak layu mengering dengan daun-daun yang menghitam hangus tersiram racun. Tanah di sekitar saluran air itu juga mengeluarkan bau tidak sedap, persis seperti aroma pahit yang ia cium semalam saat mengintip. Tanda-tanda alam ini cukup untuk membuktikan kejahatan Nyi Darmi yang berusaha ditutupi di bawah kegelapan malam tanpa ada saksi mata melihat. Bukti nyata di depan matanya membuat batin Sari bergejolak hebat antara rasa marah, sedih, dan keinginan untuk melindungi diri sendiri segera. Ia tidak menyangka ibu dari laki-laki yang sangat dicintainya memiliki hati sekelam malam tanpa bintang yang tega meracuni anggota keluarganya sendiri. Meskipun jiwanya meronta, Sari menarik napas panjang dan menenangkan diri, menahan air mata yang hampir saja tumpah membasahi pipi pucatnya pagi ini. Ia mengambil sapu lidi dan membersihkan sisa-sisa tanaman layu itu dengan cepat, agar tidak ada orang lain yang melihatnya lebih dahulu. Kabar tentang bau aneh di malam hari ternyata juga sempat tercium oleh beberapa tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah Sari. Ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai desa mulai berbisik-bisik membicarakan aroma menyengat yang mengganggu tidur mereka semalam suntuk. "Semalam aku mencium bau seperti bangkai serangga yang dibakar dari arah rumah Nyi Darmi. Apakah kalian juga menciumnya?" tanya seorang tetangga. Warga desa yang lain mengangguk setuju, merasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak wajar sedang disembunyikan di balik kemegahan rumah kayu. Desas-desus mulai merayap liar di tengah masyarakat Jatiwangi, menambah ketegangan yang selama ini sudah terpendam sangat lama di sana bagaikan api. Bisik-bisik tetangga itu perlahan sampai ke telinga Mbok Inem saat ia sedang membeli sayuran di warung kecil ujung jalan setapak batu. Hati pelayan tua itu berdesir hebat mendengar cerita warga, karena ia tahu persis dari mana asal bau mematikan yang dibicarakan mereka. Mbok Inem bergegas pulang membawa keranjang belanjaannya dengan langkah kaki diseret, karena rasa cemas yang semakin memuncak begitu tajam menusuk dada. Ia harus menemui Sari untuk memastikan menantu majikannya itu masih selamat dan tidak memakan sesuatu yang telah diberi cairan beracun. Kesetiaan Mbok Inem kepada Sari mengalahkan ketakutannya pada sang majikan yang terkenal sangat kejam dan tidak berbelas kasihan kepada siapa saja. Setibanya di rumah Mbok Inem, langsung mencari Sari dan menemukannya sedang menganyam tikar pandan di sudut teras samping yang terlihat sepi. Mbok Inem duduk di sebelah Sari, pura-pura membantu menganyam daun pandan sambil mengawasi keadaan sekitar dengan sudut matanya yang sangat tajam. "Duk Sari, bersiaplah karena bau kejahatan itu sudah tercium oleh warga desa, dan kebenaran tidak akan bisa disembunyikan lebih lama lagi." Sari menghentikan gerakan tangannya sejenak lalu menatap wajah keriput Mbok Inem dengan sorot mata yang penuh dengan keteguhan hati mendalam. Ia menganggukkan kepalanya, perlahan mengerti maksud sang pelayan tua yang selalu berusaha melindunginya dari mara bahaya di dalam rumah kuno ini selamanya. "Saya sudah melihat semuanya semalam Mbok Inem, dan saya tahu apa yang sedang direncanakan oleh ibu mertua terhadap diri saya." Suara Sari terdengar sangat tenang, nyaris tanpa getaran emosi, seolah ia sudah menerima takdirnya dan siap untuk menghadapi badai terburuk. "Saya tidak akan membiarkan kejahatan ini merusak kedamaian rumah ini, namun saya juga tidak akan membalasnya dengan cara yang sangat kotor." Mbok Inem meneteskan air mata haru mendengar kebesaran hati Sari yang masih memikirkan keutuhan keluarga di tengah ancaman nyawa yang mengintai. Sungguh hati perempuan muda ini terbuat dari emas murni yang tidak akan pernah luntur, meskipun terus-menerus digerus rasa sakit mendalam. Hari itu Nyi Darmi bersikap sangat manis, tidak seperti biasanya yang selalu marah-marah dan memaki Sari di setiap kesempatan yang ada. Ia bahkan membantu menyapu sebagian beranda depan, sambil bersenandung pelan, membuat Bima yang baru pulang untuk makan siang merasa sangat heran. "Lihatlah istriku, ibuku kini sudah mulai menerima kehadiranmu, dan aku yakin keluarga kita akan semakin bahagia," ucap Bima dengan gembira. Sari hanya bisa membalas senyuman suaminya dengan perasaan getir yang luar biasa, menyadari bahwa kelembutan Nyi Darmi hanyalah sebuah topeng palsu. Di balik senyum palsu itu, maut sedang menganga lebar menunggu saat yang tepat untuk menelan nyawa Sari tanpa sisa di rumah. Sore harinya,
Langit desa Jatiwangi mendadak berubah mendung tertutup awan hitam kelabu yang bergulung-gulung membawa pertanda hujan lebat akan segera turun. Suasana di dalam rumah kayu itu terasa semakin lembab, dan pengap membuat siapa saja merasa tidak nyaman untuk berdiam diri santai. Nyi Darmi memanggil Sari ke ruang tengah, dan memintanya untuk menyiapkan bahan-bahan jamu herbal yang biasa diminum saat cuaca terasa dingin. Malam ini keluarga besar pamanmu akan datang berkunjung. Jadi pastikan jamunya cukup untuk semua orang, perintah Nyi Darmi dengan sangat tegas. Sari mengangguk patuh dan bergegas menuju ke dapur tua untuk melaksanakan perintah ibu mertuanya dengan hati yang sangat waspada dan bersiap. Di dalam dapur tua yang hanya diterangi cahaya tungku, Sari mulai merebus jahe kunyit dan serai di dalam panci berukuran besar. Aroma rempah-rempah yang hangat dan menyegarkan perlahan memenuhi ruangan, mengalahkan sisa bau racun yang sempat menempel di dinding bambu keropos. Saat panci besar itu mendidih, Nyi Darmi tiba-tiba masuk ke dapur membawa nampan kayu yang berisi beberapa mangkuk kosong sangat bersih. Biarkan aku meracik bumbu pelengkapnya, kamu siapkan hidangan singkong rebus di halaman belakang, suruh Nyi Darmi dengan senyuman yang sangat licik. Sari menurutinya. Namun ekor matanya terus mengawasi gerak-gerik sang ibu mertua dengan kewaspadaan yang ditingkatkan untuk mencegah hal terburuk menimpa dirinya. Dari balik celah pintu belakang Sari mengintip dan melihat Nyi Darmi mengeluarkan botol kaca kecil dari saku kebayanya yang cukup longgar. Dengan tangan bergerak cepat, Nyi Darmi menuangkan beberapa tetes cairan hitam pekat dari botol itu ke dalam satu mangkuk khusus. Ia kemudian menandai mangkuk beracun itu dengan meletakkan sendok kayu berposisi terbalik agar tidak tertukar saat disajikan kepada menantu perempuannya nanti. Senyum mematikan tersungging di bibir Nyi Darmi sebelum menyembunyikan botol itu kembali ke dalam sakunya dengan sangat rapi dan lincah. Sari memejamkan matanya, mengumpulkan ketenangan jiwanya malam itu untuk menghadapi skenario terburuk yang akan terjadi di ruang tengah rumah leluhur ini. Kedatangan kerabat Bima pada malam hari membuat suasana rumah kayu itu menjadi sangat ramai, dipenuhi obrolan dan tawa yang menggema keras. Paman dan Bibi Bima duduk bersila di ruang tengah beralaskan karpet tebal, menikmati singkong rebus dan kacang tanah yang masih hangat. Sari duduk di pojok ruangan dengan sikap yang sangat sopan, menundukkan kepalanya mendengarkan setiap petuah yang diberikan oleh para tetua keluarga. Nyi Darmi bertindak sebagai nyonya rumah ramah, menyapa semua tamu dengan senyuman lebar seolah ia perempuan yang paling baik hati sedunia. Sandiwara malam itu terasa sangat sempurna menutupi niat busuk yang telah dipersiapkan dengan matang di dapur tua berjelaga tadi sebelum tamu datang. Kini saatnya Sari mempersiapkan diri untuk membuka tabir kejahatan ini di depan semua kerabat tanpa harus mengeluarkan kata-kata makian kasar merendahkan. Ia menyadari bahwa jika ia hanya diam menjadi korban, maka kebenaran akan terkubur selamanya bersama dengan jasadnya di dalam liang tanah. Namun jika ia menuduh ibu mertuanya secara langsung tanpa bukti kuat, maka ia pasti akan diusir dari rumah dengan paksa segera. Sari memutar otak mencari cara paling halus untuk membuktikan niat busuk Nyi Darmi agar keadilan bisa ditegakkan dengan sangat adil. Ia harus bertindak cerdas malam ini agar rencananya tidak berbalik menyerang dan menghancurkan nama baiknya di mata seluruh anggota keluarga besar. Di sudut ruang remang Bok Inem berdiri diam seperti patung menjaga nampan berisi mangkuk-mangkuk jamu hangat yang telah disiapkan sebelumnya. Ia tahu mangkuk mana yang telah ditetesi racun mematikan karena ia sempat mengintip dari celah dinding bambu yang berlubang di dapur. Mata Tuan Bok Inem terus bertukar pandang dengan Sari memberikan isyarat samar agar menantu majikannya itu bersiap-siap untuk momen puncak perseteruan. Mereka berdua layaknya dua prajurit yang bersiaga penuh di medan perang menunggu komando untuk membalikkan keadaan yang luar biasa genting ini. Keringat dingin mulai membasahi punggung Sari, menyadari bahwa waktu untuk bertindak membalikan racun itu sudah semakin dekat dan sangat mendesak jiwanya. Suara gemuruh petir tiba-tiba terdengar menggelegar dari kejauhan, mengagetkan semua orang yang asyik berbincang di dalam ruang tengah tersebut dengan riang. Hujan gerimis mulai turun rintik-rintik mengetuk atap genteng rumah kayu, menciptakan suara ritmis yang menambah kesan dramatis pada malam dingin ini. Bima yang merasa kedinginan memanggil ibunya untuk mengeluarkan jamu hangat yang sudah direbus di dapur agar tubuh kembali segar setelah lelah. Nyi Darmi tersenyum penuh kemenangan.
Mendengarnya merasa bahwa rencananya akan berjalan sangat mulus, tanpa hambatan sedikit pun malam ini untuk membunuh. Segera Nyi Darmi memberi isyarat kepada Mbok Inem untuk membawa nampan berisi mangkuk-mangkuk jamu herbal itu ke tengah ruangan pertemuan keluarga. Nyi Darmi sendiri mengambil alih pembagian mangkuk-mangkuk tersebut membagikannya kepada saudara-saudaranya dan Bima, dengan penuh senyum kepalsuan yang sangat manis terlihat. Kini hanya tersisa 2 mangkuk di atas nampan, satu untuk dirinya sendiri, dan 1 mangkuk yang memiliki tanda sendok posisi terbalik. Jantung Sari berdetak seperti genderang perang saat Nyi Darmi menyodorkan mangkuk beracun itu ke hadapannya dengan tatapan mata yang sangat tegas. Minumlah jamu hangat ini, Sari, agar tubuhmu yang kurus itu tidak mudah jatuh sakit dan bisa melayani anakku dengan sangat baik. Semua mata kerabat yang hadir di ruangan kini tertuju pada Sari, menunggu menantu penurut itu untuk segera meminumnya, tanpa ada penolakan. Sari tidak langsung meminumnya melainkan meletakkan mangkuk itu kembali di hadapannya sambil menundukkan kepala dengan sangat dalam menghormati sang ibu mertua. Terima kasih atas perhatian ibu mertua yang sangat luar biasa ini, namun biarkanlah saya meminumnya nanti ketika udara menjadi lebih dingin. Nyi Darmi mendelik marah merasa bahwa rencananya meracuni Sari di depan banyak orang hampir saja gagal karena penolakan yang begitu halus. Tidak, kamu harus meminumnya sekarang juga sebagai tanda baktimu kepada ibu mertuamu yang sudah bersusah payah meraciknya khusus untukmu, bentak Nyi Darmi. Dalam keheningan yang mencekam itu, Sari mengangkat wajahnya menatap langsung ke dalam mata Nyi Darmi dengan keberanian yang sangat tidak terduga. Jika ibu memang membuat jamu ini dengan penuh kasih sayang, maka mari kita bertukar mangkuk sebagai tanda cinta yang sesungguhnya, tawar Sari. Permintaan untuk bertukar mangkuk itu membuat wajah Nyi Darmi seketika berubah pucat pasi. Seolah aliran darahnya tiba-tiba berhenti mengalir di sekujur tubuh. Suasana di ruang tengah yang beralaskan karpet tebal itu mendadak menjadi sangat sunyi hingga suara napas setiap orang yang hadir bisa terdengar. Mata Nyi Darmi membelalak lebar menatap mangkuk yang disodorkan kembali oleh menantunya dengan perasaan campur aduk antara marah, panik, dan ketakutan hebat. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa perempuan muda yang selalu diam itu memiliki keberanian untuk menantangnya secara terbuka di depan semua kerabat. Bima yang masih belum menyadari niat jahat ibunya menatap istrinya dengan dahi berkerut merasa heran dengan permintaan Sari yang terdengar sangat aneh. Mengapa kamu ingin bertukar mangkuk dengan ibuku? Padahal semua jamu ini direbus dari panci yang sama di dapur tua kita, tanya Bima. Paman dan bibi yang duduk bersila di seberang meja juga ikut mengerutkan kening mulai merasakan adanya aura permusuhan yang sangat kental sana. Mereka menunggu dengan napas tertahan melihat bagaimana Nyi Darmi akan merespons tantangan dari menantunya yang biasanya sangat penurut dan tidak banyak bicara. Nyi Darmi mencoba menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu, berusaha keras menyembunyikan kegugupannya di balik topeng kemarahan yang biasa ia kenakan sehari-hari. Beraninya kamu meragukan kasih sayang seorang ibu mertua yang sudah bersusah payah meracik jamu ini khusus untuk kesehatanmu, bentak Nyi Darmi sangat lantang. Tangannya yang keriput mencengkeram erat ujung kain kebayanya menahan keinginan kuat untuk menampar wajah Sari yang tetap terlihat tenang dan tidak terpancing. Ia tahu jika ia menolak bertukar mangkuk, maka semua kerabat akan mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres dengan jamu di mangkuk. Di sudut ruangan yang agak gelap, Mbok Inem berdiri mematung sambil terus memanjatkan doa di dalam hatinya, memohon perlindungan dari mara bahaya. Pelayan tua itu sangat menyadari bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi Sari yang mempertaruhkan nasibnya di rumah kayu peninggalan leluhur. Nuk Sari, tolong tetaplah kuat, dan jangan pernah mundur, selangkah pun karena kebenaran sudah berada di depan matamu, batin Mbok Inem penuh harap. Ia bersiap untuk melangkah maju, jika Nyi Darmi nekat melakukan tindakan kekerasan terhadap menantunya. Namun ia masih menahan diri menunggu saat tepat. Sari tetap mempertahankan senyuman lembutnya, meskipun jantungnya berdetak sangat kencang, seperti genderang perang yang ditabuh bertalu-talu di dalam dada kirinya yang sesak. Jika ibu mertua memang tidak memasukkan apapun ke dalam mangkuk saya ini, mengapa ibu terlihat begitu ketakutan untuk meminumnya sendiri? Tanya Sari. Kata-kata itu meluncur dengan intonasi yang sangat tenang namun memiliki efek seperti sambaran petir yang menyambar tepat di atas kepala Nyi Darmi.
Para tetua keluarga yang hadir kini mulai berbisik-bisik, saling bertukar pandang penuh curiga melihat reaksi Nyi Darmi yang semakin terlihat salah tingkah. Tepat pada saat ketegangan mencapai puncaknya tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur yang sangat keras dari atas langit desa Jatiwangi memecah kesunyian malam. Angin badai yang sangat kencang tiba-tiba bertiup menerobos masuk melalui jendela kayu yang lupa dikunci menyapu seluruh ruangan tengah dengan tenaga luar biasa. Hembusan angin badai itu seketika memadamkan semua pelita minyak yang menerangi ruangan tersebut meninggalkan mereka semua dalam kegelapan malam yang sangat pekat. Suara jeritan tertahan dari Bibi Bima terdengar di tengah kegelapan disusul oleh suara keributan kecil karena semua orang berusaha mencari posisi yang aman. Dalam kegelapan yang tiba-tiba menyergap itu kepanikan sesaat melanda seluruh penghuni rumah kayu besar yang sedang berkumpul di ruang tengah tersebut seketika. Bima segera bangkit berdiri meraba-raba meja kayu di hadapannya untuk mencari pemantik api, sambil terus memanggil nama istrinya dan ibunya dengan sangat khawatir. Tolong jangan ada yang bergerak dari tempat duduk agar tidak menabrak satu sama lain. Aku akan segera menyalakan pelitanya kembali, teriak Bima keras. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan benturan benda keras terdengar samar di antara suara deru angin kencang yang masih terus menerbangkan banyak debu. Di tengah kekacauan dan kegelapan yang pekat itu sebuah gerakan cepat dan tanpa suara terjadi tepat di atas nampan kayu meja tengah. Entah karena guncangan angin yang memindahkan posisi mangkuk, atau karena ada tangan tak terlihat yang sengaja menggesernya kedua mangkuk tanah liat itu bertukar. Sendok kayu yang menjadi penanda mangkuk beracun itu, tergelincir jatuh ke atas karpet tebal, sehingga tidak ada lagi ciri khusus yang bisa membedakan. Semuanya terjadi dalam hitungan detik sebelum akhirnya Bima berhasil menemukan pemantik api dan menyalakan kembali sumbu pelita minyak yang padam tertiup angin. Cahaya kuning keemasan dari pelita perlahan kembali menerangi ruang tengah menampilkan wajah-wajah tegang dari para kerabat yang masih terdiam di tempat duduk masing-masing. Nyi Darmi yang sedari tadi menahan napas langsung mengarahkan pandangannya ke atas nampan kayu, memastikan bahwa mangkuk-mangkuk itu masih berada di tempatnya semula. Karena kepanikannya sendiri dan hilangnya sendok penanda Nyi Darmi tidak menyadari bahwa mangkuk yang kini berada di dekat tangan kanannya adalah mangkuk beracun. Ia tersenyum sinis merasa menang karena mengira angin badai barusan telah menyelamatkannya dari desakan Sari, yang terus memintanya untuk bertukar mangkuk berisi jamu. Baiklah jika kamu terus bersikeras dan meragukan niat baikku. Aku akan meminum mangkuk ini untuk membuktikan bahwa kamu adalah menantu yang sangat buruk. Nyi Darmi mengucapkan kalimat itu dengan nada suara yang sangat tinggi, dan penuh kesombongan langsung mengambil mangkuk terdekat yang ia yakini sangat aman. Ia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Sari untuk membalas perkataannya, dan langsung menenggak habis isi mangkuk tanah liat itu dalam satu tarikan. Para tetua keluarga hanya bisa menatap kejadian itu dengan dada berdebar menunggu reaksi apa yang akan terjadi selanjutnya pada janda kaya yang sombong. Setelah menghabiskan jamu di mangkuknya, Nyi Darmi membanting mangkuk kosong itu ke atas nampan kayu dengan cukup keras hingga menimbulkan bunyi sangat nyaring. Nah sekarang giliranmu untuk meminum mangkukmu sendiri, dan berhentilah bersikap seolah-olah kamu adalah korban yang selalu tertindas di rumah ini, tantang Nyi Darmi. Sari menatap mangkuk yang tersisa di depannya, lalu melirik sekilas ke arah Mbok Inem yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang sangat pucat. Pelayan tua itu memberikan anggukan kecil, seolah meyakinkan Sari bahwa keajaiban baru saja terjadi di dalam kegelapan malam yang mengerikan beberapa saat lalu. Dengan hati yang tenang dan penuh kepasrahan kepada Sang Pencipta, Sari mengangkat mangkuk tanah liat miliknya lalu meminum jamu hangat itu secara perlahan. Rasa hangat dari rebusan jahe dan serai mengalir membasahi tenggorokannya, memberikan efek menenangkan pada tubuhnya yang sempat menegang akibat pertengkaran hebat di ruangan tadi. Ia meletakkan mangkuk kosongnya dengan sangat sopan, lalu menundukkan kepala mengucapkan terima kasih kepada ibu mertuanya di depan semua paman dan bibi keluarga. Nyi Darmi tersenyum licik menunggu detik-detik kehancuran Sari yang ia yakini akan segera jatuh pingsan dan mempermalukan dirinya sendiri di hadapan seluruh kerabat. Namun waktu terus berlalu dan Sari tetap duduk bersila dengan tenang di tempatnya tanpa menunjukkan tanda-tanda keracunan atau rasa sakit sedikit pun di sana.
Justru Nyi Darmi yang perlahan-lahan mulai merasakan perubahan aneh di dalam perutnya, sebuah sensasi panas yang membakar seperti bara api yang baru saja dinyalakan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi keriputnya, sementara tangannya secara refleks memegangi perutnya yang tiba-tiba terasa sangat mulas dan melilit. Senyum kesombongan di bibir Nyi Darmi perlahan memudar digantikan oleh raut wajah ketakutan yang amat sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah terjadi. Hawa panas di dalam perut Nyi Darmi menyebar dengan sangat cepat ke seluruh aliran darahnya, membuat persendiannya terasa lemas, dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Ia mencoba berdiri dari tempat duduknya untuk memanggil Bima, namun kakinya tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopang berat badannya, sehingga ia kembali terjatuh keras. Aduh, perutku sakit sekali, rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk dari dalam, rintih Nyi Darmi dengan suara yang mulai serak dan melemah. Semua kerabat yang hadir terkejut melihat perubahan mendadak tersebut, dan Bima langsung melompat ke arah ibunya dengan wajah yang sangat panik dan kebingungan. "Ibu, ada apa dengan ibu? Mengapa tiba-tiba berkeringat dingin dan mengeluh kesakitan seperti ini?" tanya Bima sambil memapah tubuh ibunya yang mulai sangat limbung. Nyi Darmi tidak bisa menjawab pertanyaan anaknya, karena rasa sakit yang menderanya semakin tidak tertahankan, membuat napasnya tersengal-sengal seperti orang yang sedang tenggelam sungai. Paman dan Bibi, Bima segera beringsut mendekat mencoba memberikan pertolongan dengan memijat tengkuk dan tangan Nyi Darmi yang mulai terasa dingin seperti balok es. Di tengah keributan itu, Mbok Ine melangkah maju dan mengambil mangkuk kosong bekas Nyi Darmi lalu mencium sisa baunya dengan sangat hati-hati teliti. Bau pahit menyengat seperti belerang dan getah beracun tercium sangat jelas dari dasar mangkuk yang baru saja dihabiskan oleh Nyi Darmi beberapa saat lalu. Astaga, nyonya telah meminum racun pelemah tubuh yang sangat mematikan. Pantas saja perutnya terasa seperti terbakar, seru Mbok Inem dengan nada suara yang bergetar. Perkataan pelayan tua itu bagaikan petir di siang bolong bagi Bima, dan seluruh kerabat yang hadir membuat suasana ruang tengah menjadi sangat gempar seketika. Bagaimana mungkin ibuku meminum racun padahal ia sendiri yang menyajikan jamu itu untuk kita semua? Tanya Bima dengan mata terbelalak masih tidak percaya. Nyi Darmi yang sedang merintih kesakitan di pelukan anaknya mendengar perkataan Mbok Inem dan seketika menyadari kenyataan pahit yang baru saja menimpa dirinya perlahan. Dalam kegelapan tadi angin pasti telah menukar posisi mangkuk itu sehingga aku meminum racun yang sebenarnya aku siapkan untuk perempuan sialan, batinnya menjerit keras. Rasa sakit yang luar biasa di perutnya tidak hanya menghancurkan fisiknya, tetapi juga meruntuhkan kewarasannya, membuat Nyi Darmi mulai berbicara melantur di luar segala kendali. "Tolong aku Bima, perutku sangat sakit. Aku tidak ingin mati karena racun yang kubeli sendiri di pasar Kliwon itu." Erang Nyi Darmi meratap pedih. Pengakuan tidak sengaja yang meluncur dari mulut Nyi Darmi membuat seluruh ruangan mendadak hening sejenak, hanya terdengar suara rintihan, kesakitan yang sangat memilukan hati. Bima membeku di tempatnya menatap ibunya dengan tatapan penuh keterkejutan dan kekecewaan yang mendalam, menyadari bahwa wanita yang melahirkannya ternyata memiliki niat sekeji itu. Apakah benar ibu sengaja memasukkan racun ke dalam jamu sari hanya karena ibu membencinya? Tanya Bima dengan suara bergetar menahan air mata yang tumpah. Para paman dan bibi yang mendengarnya ikut menggelengkan kepala, tidak menyangka bahwa kebencian bisa mengubah hati seorang ibu menjadi sangat buas mematikan. Nyi Darmi tidak bisa mengelak lagi karena racun itu perlahan-lahan mulai merampas kesadarannya, membuat ia menangis terseduh-seduh menahan rasa sakit di perut dan rasa malu. "Maafkan aku Bima, aku hanya merasa cemburu dan takut kehilangan perhatianmu sejak perempuan itu datang ke rumah ini merampas semua kekuasaanku," ratap ibu mertua. Paman tertua Bima yang memiliki wibawa paling tinggi di keluarga besar itu maju selangkah dengan wajah merah pada menahan amarah yang sudah memuncak tinggi. "Sungguh perbuatan yang sangat nista. Darmi, kamu telah mencoreng nama baik keluarga kita dengan mencoba membunuh menantumu sendiri di bawah atap rumah leluhur." Sari yang sejak tadi hanya diam menyaksikan karma yang sedang bekerja itu, merasa hatinya teriris melihat ibu mertuanya mengerang kesakitan di lantai karpet tebal. Meskipun Nyi Darmi telah berusaha untuk merenggut nyawanya, kelembutan hati Sari tidak membiarkannya menyimpan dendam atau menertawakan penderitaan perempuan tua yang sedang sekarat tersebut. "Tolong jangan marahi ibu mertua sekarang.
Paman yang paling penting saat ini adalah menyelamatkan nyawanya sebelum racun itu merusak organ dalamnya, sela Sari lembut. Ia segera berlari menuju ke dapur tua yang berasap untuk meracik air kelapa hijau campur garam sebagai penawar racun. Sementara yang pernah ia ketahui, Bima menatap istrinya yang berlari ke dapur dengan perasaan campur aduk antara rasa bersalah yang teramat dalam dan rasa kagum yang sangat luar biasa. Ia menyadari betapa butanya ia selama ini tidak melihat penderitaan yang disembunyikan istrinya demi menjaga keutuhan rumah tangga dan martabat ibu kandungnya sendiri selalu. Maafkan aku Sari. Aku benar-benar suami yang gagal melindungimu dari kekejaman di dalam rumah kita sendiri, bisik Bima dengan air mata yang terus mengalir. Bibi Bima segera mengambil kain basah untuk mengompres dahi Nyi Darmi yang terus mengeluarkan keringat dingin, menahan rasa sakit akibat karma dari perbuatannya sendiri. Tidak lama kemudian, Sari kembali ke ruang tengah dengan membawa semangkuk besar air kelapa hijau yang dicampur dengan sedikit garam kasar sebagai penawar racun. Bok Inem, tolong bantu saya meminumkan air kelapa ini kepada ibu mertua, agar ia bisa memuntahkan kembali racun mematikan itu dari dalam perutnya, pinta. Dengan telaten dan penuh kesabaran, Sari memapah kepala Nyi Darmi lalu meminumkan air kelapa itu sedikit demi sedikit ke dalam mulut ibu mertuanya secara perlahan. Sentuhan tangan Sari yang sangat lembut dan tulus itu membuat Nyi Darmi meneteskan air mata penyesalan yang mengalir deras, membasahi kedua pipi keriputnya. Setelah meminum air kelapa hijau itu, Nyi Darmi langsung memuntahkan cairan hitam pekat berbau belerang yang sangat menyengat ke dalam wadah yang disiapkan pengasuh. Tubuh rentanya seketika terkulai lemas di pelukan Sari, namun napasnya perlahan-lahan mulai teratur kembali, menandakan bahwa masa kritis dari pengaruh racun mematikan telah dilewati. Paman tertua yang melihat kejadian itu menghela napas panjang, lalu memerintahkan Bima untuk segera mengangkat ibunya ke dalam kamar, agar bisa beristirahat dengan tenang. Malam ini kebenaran telah terungkap di hadapan kita semua. Dan biarlah ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota keluarga kita, ucap paman tertua sangat tegas. Bima membopong tubuh ibunya yang sudah tidak berdaya itu menuju ke kamar tidurnya diikuti oleh Sari yang membawakan selimut hangat dan sebotol minyak kayu. Ruang tengah perlahan mulai dibersihkan oleh Mbok Inem, dan para bibi menghilangkan sisa-sisa kekacauan dan bau tidak sedap yang sempat memenuhi udara seluruh ruangan. Hujan di luar sana juga perlahan mulai mereda, menyisakan suara tetesan air dari atap genteng yang jatuh ke tanah membawa nuansa ketenangan yang baru. Rumah kayu leluhur itu seolah ikut bernapas lega, setelah berhasil memuntahkan energi gelap yang selama ini bersarang di balik dinding anyaman bambunya yang kuat. Di dalam kamar Nyi Darmi terbaring lemah di atas ranjang kayunya, menatap langit-langit kamar dengan pandangan mata yang kosong dan dipenuhi oleh rasa penyesalan. Setiap kali ia melihat wajah Sari yang dengan sabar membalurkan minyak kayu putih ke perut dan kakinya, hatinya terasa seperti diiris-iris oleh pedang tajam. "Mengapa kamu masih mau menolongku setelah semua perlakuan kejam dan niat burukku yang ingin merenggut nyawamu, Sari?" tanya Nyi Darmi dengan suara parau bercampur tangis. Ia benar-benar tidak memahami bagaimana bisa ada manusia yang memiliki hati seluas samudra untuk memaafkan orang yang telah mencoba membunuhnya pada malam kelam ini. Sari menghentikan usapan tangannya sejenak lalu menatap wajah ibu mertuanya dengan senyuman paling tulus yang pernah ia berikan sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah. "Karena ibu adalah perempuan yang telah melahirkan dan membesarkan laki-laki yang sangat saya cintai, dan saya tidak akan pernah membiarkan kebencian menghancurkan keluarga tercinta kita." Jawaban sederhana, namun sangat mendalam itu runtuhlah sudah seluruh tembok keangkuhan dan kekerasan hati yang selama ini dibangun kokoh oleh Nyi Darmi di dalam jiwanya. Ia menangis sejadi-jadinya memeluk tangan Sari dengan erat, menyadari betapa beruntungnya keluarga ini, memiliki menantu berhati malaikat sepertinya yang telah menyelamatkan nyawa. Bima yang berdiri di ambang pintu kamar ikut meneteskan air mata, melihat momen perdamaian yang selama ini hanya bisa ia impikan dalam lelap tidurnya. Ia melangkah masuk lalu memeluk istri dan ibunya secara bersamaan, menyatukan kembali ikatan keluarga yang sempat terputus oleh prasangka buruk dan juga cemburu buta. Badai besar yang hampir saja meluluh lantakan rumah tangga mereka kini telah berlalu pergi, digantikan oleh cahaya pengampunan yang sangat hangat dan menyinari setiap relung hati.
Desa Jatiwangi kembali tertidur dalam pelukan malam yang sunyi menjaga rahasia besar yang baru saja diselesaikan dengan penuh kedewasaan di dalam rumah kayu tua. Pagi hari kembali menyapa Desa Jatiwangi dengan sinar mentari keemasan yang menembus celah-celah dedaunan rimbun di halaman rumah kayu tersebut. Ayam jantan berkokok bersahutan memecah kesunyian malam yang beranjak pergi membawa sisa embun dingin yang menempel pada ujung rumput liar. Hawa sejuk sisa hujan semalam masih terasa mengambang di udara menyegarkan setiap tarikan napas warga desa yang bersiap pergi ke ladang. Di dalam rumah kayu besar itu, suasana pagi terasa sangat tenang dan damai, seolah badai mengerikan tadi malam hanyalah sebuah mimpi buruk belaka yang sudah berlalu lenyap. Nyi Darmi masih terbaring lemah di atas ranjang kayunya dengan wajah yang terlihat jauh lebih tua, namun memancarkan ketenangan batin baru. Racun pelemah tubuh itu telah menguras hampir seluruh tenaganya membuat perempuan paruh baya yang dulunya sangat angkuh itu kini tidak berdaya. Setiap kali ia mencoba menggerakkan tubuhnya rasa ngilu yang luar biasa langsung menyerang persendian tulangnya yang sudah rapuh termakan oleh usia. Rasa sakit itu menjadi pengingat abadi atas kejahatan keji yang hampir saja merenggut nyawa menantunya sendiri secara tragis di dalam rumah. Pintu kamar berderit pelan ketika Sari melangkah masuk dengan senyuman lembut yang selalu menghiasi wajah cantiknya, tanpa ada dendam tersisa sedikit pun. Ia membawa semangkuk bubur halus dan secangkir teh herbal yang masih mengepul hangat, menyebarkan aroma menenangkan ke seluruh sudut ruangan tidur. "Selamat pagi, Ibu Mertua. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah perutnya masih terasa sakit atau sudah jauh lebih membaik?" tanya Sari. Nyi Darmi menatap wajah menantunya itu dengan perasaan campur aduk antara malu bersalah dan rasa haru yang luar biasa menyelimuti hatinya. Sari meletakkan nampan kayu di atas meja kecil di samping ranjang, lalu duduk perlahan di tepi kasur, merapikan selimut ibu mertua. Ia mencoba membantu Nyi Darmi bangun dan bersandar pada tumpukan bantal empuk, agar posisinya lebih nyaman untuk menikmati sarapan paginya bergizi. "Mari saya bantu Ibu makan sedikit bubur hangat ini, agar tubuh Ibu segera mendapatkan kembali tenaganya," bujuk Sari dengan penuh kesabaran. Nyi Darmi mengangguk lemah membiarkan Sari menyuapkan sendok demi sendok bubur ke dalam mulutnya yang masih terasa kaku merutuki segala kebodohannya. Setelah suapan terakhir bubur itu habis, Nyi Darmi langsung meraih tangan Sari dengan jemarinya yang masih bergetar menahan gejolak emosi dada. Ia menggenggamnya sangat erat seolah takut kehilangan sumber kehangatan luar biasa yang baru saja ia temukan kebenarannya pada pagi hari cerah. "Sari, maafkan semua kejahatan dan kekerasan hatiku selama ini. Aku benar-benar ibu mertua yang sangat buruk," ucap Nyi Darmi terbata-bata menangis. Tangis penyesalan kembali pecah dari pelupuk mata perempuan tua itu memohon ampunan dari lubuk hatinya yang paling dalam kepada menantu perempuannya. Sari tersenyum manis lalu mengusap lembut punggung tangan ibu mertuanya mencoba menenangkan gejolak emosi di jiwa perempuan yang sedang bersedih menyesali. "Ibu tidak perlu meminta maaf lagi, karena semua kejadian semalam sudah saya lupakan sepenuhnya dengan ikhlas tanpa ada dendam tersisa hati. Saya menganggap semua ini sebagai ujian dari Sang Pencipta untuk memperkuat ikatan keluarga kita di masa depan agar menjadi jauh kokoh. Mari kita buka lembaran baru dan hidup rukun berdampingan menjaga rumah peninggalan leluhur ini bersama-sama sebagai satu keluarga yang utuh bahagia." Perkataan Sari bagaikan siraman air dingin yang menyejukkan hati Nyi Darmi, menghapus seluruh beban rasa bersalahnya yang sangat berat menekan dada. Nyi Darmi menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan berjanji untuk berubah menjadi sosok mertua yang lebih baik dan mengasihi menantunya sepenuh jiwa. Mulai hari itu, keadaan di dalam rumah kayu besar Desa Jatiwangi perlahan berubah menjadi surga kecil yang damai, tanpa perselisihan batin. Rumah itu kini dipenuhi dengan kehangatan dan canda tawa ceria, yang sebelumnya tidak pernah terdengar menggema bebas di lorong-lorong kayunya panjang. Sari dengan sabar dan telaten merawat Nyi Darmi, setiap hari memandikannya dan memberikan pijatan lembut pada kakinya agar peredaran darah lancar. Kelembutan luar biasa dari Sari perlahan namun pasti meluluhkan sisa kekerasan di hati Nyi Darmi, hingga tak bersisa sedikit pun tersapu. Nyi Darmi kini menganggap Sari bukan sekadar istri dari anaknya, melainkan seperti putri kandungnya sendiri yang amat berharga dan harus dijaga. Kasih sayang yang tumbuh kuat di antara kedua perempuan itu
menyembuhkan segala luka lama, menciptakan ikatan batin yang sangat kokoh utuh. Bima yang melihat perubahan drastis pada interaksi antara ibu dan istrinya, merasa sangat bahagia dan lega menyaksikan pemandangan indah setiap hari. Seolah beban berat yang selama ini membebani pundaknya telah terangkat sepenuhnya, dan sirna terbawa angin perbukitan menuju tempat yang sangat jauh. Saat Bima pulang dari ladang pada sore hari, ia tidak lagi disambut oleh suasana tegang atau wajah masam yang menyebalkan pandangan. Ia disambut oleh senyuman hangat dari dua perempuan yang paling dicintainya di dunia ini, membawakan secangkir teh manis dan handuk bersih. "Ibu, bagaimana keadaanmu hari ini? Apakah Sari merawatmu dengan sangat baik?" tanya Bima sambil mencium tangan ibunya dengan penuh rasa hormat. "Istrimu adalah bidadari tak bersayap yang dikirimkan Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita," Bima jawab. Nyi Darmi penuh haru sambil membelai rambut. Kabar tentang kerukunan yang kini menyelimuti keluarga itu perlahan menyebar luas ke seluruh penjuru desa Jatiwangi, menghapus segala prasangka buruk tetangga. Desas-desus kelam yang sempat beredar beberapa hari lalu kini berganti dengan cerita indah tentang kebesaran hati menantu yang meluluhkan mertua keras. Para tetangga yang biasanya enggan mampir kini mulai berdatangan untuk menjenguk Nyi Darmi membawa buah tangan hasil panen dari kebun subur. Mereka sangat takjub melihat Nyi Darmi yang dulunya selalu sombong kini berubah menjadi pribadi yang sangat ramah dan menyambut tamu hangat. Suasana desa kembali damai, di mana kerukunan antar warga semakin erat terjalin tanpa ada lagi rasa kebencian yang merusak tatanan masyarakat. Kedamaian ini menjadi bukti nyata bahwa cinta dan pengampunan selalu memiliki cara ajaib untuk menyembuhkan luka serta menyatukan kembali hati terpisah. Mok Inem, pelayan tua yang selalu setia menemani keluarga itu, merasa sangat bersyukur melihat keharmonisan yang akhirnya tercipta nyata rumah kayu. Ia tidak perlu lagi berjaga-jaga setiap malam atau merasa was-was dengan keselamatan Sari di dalam rumah yang dulunya terasa medan perang. Kini nyonyanya sendiri yang bertindak sebagai pelindung terdepan bagi menantu kesayangannya di segala kesempatan, memastikan Sari tidak pernah kekurangan suatu apapun. Terkadang saat menyapu halaman yang luas, Bok Inem tersenyum sendiri melihat Nyi Darmi dan Sari duduk berdampingan di beranda merajut kebersamaan. Kedamaian ini adalah anugerah terbesar yang pernah ia saksikan selama puluhan tahun mengabdi di bawah atap rumah kayu tradisional yang megah. Beberapa minggu kemudian setelah Nyi Darmi sepenuhnya pulih dari efek racun yang mengerikan itu, ia mengadakan sebuah pertemuan keluarga besar penting. Ia mengumpulkan seluruh anggota keluarga terdekat termasuk paman dan bibi Bima di ruang tengah rumah kayunya yang luas beralaskan karpet tebal. Malam itu Nyi Darmi duduk di tengah ruangan dengan wajah berseri memancarkan kedamaian batin yang sungguh luar biasa membuat semua kagum. "Di hadapan kalian semua malam ini aku ingin menyampaikan sebuah keputusan yang sangat penting," ucap Nyi Darmi membuka pembicaraan serius mantap. Semua kerabat yang hadir mendengarkan dengan penuh perhatian menunggu kelanjutan kata dari janda kaya yang kini telah menemukan jalan terang hidupnya. "Aku menyadari bahwa usiaku sudah tidak muda lagi, dan tubuhku sering merasa kelelahan mengurus rumah sebesar ini beserta seluruh isinya harian. Aku tidak pantas lagi untuk memegang kendali penuh atas semua urusan rumah tangga dan harta peninggalan leluhur kita yang sangat berharga. Oleh karena itu aku menyerahkan seluruh tanggung jawab dan kunci rumah ini kepada menantuku Sari," lanjut Nyi Darmi, sambil tersenyum menatap. Pengumuman itu membuat seluruh kerabat terkesiap kagum, karena mereka tahu persis betapa Nyi Darmi sangat mencintai kekuasaannya di masa lalu kesuraman. Keputusan ini adalah bukti paling nyata bahwa kelembutan hati Sari telah benar-benar menaklukkan kesombongan yang dulu mengakar amat kuat jiwa mertuanya. Sari yang duduk manis di samping suaminya merasa sangat terkejut, namun juga terharu mendengar kepercayaan besar tersebut diberikan kepadanya malam bersejarah. "Ibu mertua, apakah ibu yakin dengan keputusan ini? Saya merasa masih terlalu muda untuk mengurus rumah sebesar ini sendirian," tanya ragu. "Tidak ada orang yang lebih pantas dari Munduk Sari, karena kamu telah merawat rumah ini dengan hati suci," jawab Nyi Darmi meyakinkan. Paman tertua menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan keputusan bijak yang diambil oleh Nyi Darmi, demi kebaikan serta kedamaian keluarga besar mendatang.
Penyerahan tanggung jawab itu ditandai dengan sebuah pelukan hangat antara Nyi Darmi dan menantu perempuannya yang tercinta diiringi isak tangis kebahagiaan. Momen mengharukan itu disaksikan oleh senyuman bahagia dari Bima dan seluruh kerabat yang hadir di ruang tengah memberikan restu pergantian pemimpin. Mulai sekarang Sari bukan hanya sekadar menantu, melainkan telah diakui sebagai nyonya rumah yang sah dan sangat dihormati oleh penghuni desa. Beban berat masa lalu telah luruh berganti dengan tanggung jawab baru yang akan dijalankan Sari dengan keikhlasan hati dan kebijaksanaan melimpah. Malam penyerahan tanggung jawab itu ditutup dengan sebuah acara makan malam yang meriah dan penuh dengan keakraban bersahaja sesama kerabat kumpul. Semua hidangan spesial disajikan dengan rapi dan dimasak langsung oleh tangan terampil sang nyonya rumah yang baru dilantik yaitu Sari Cantik. Acara makan bersama itu sengaja dipindahkan ke bagian belakang rumah, yaitu di dalam area dapur tua yang berasap, namun terasa berbeda. Sari memang ingin mengubah citra dapur tua yang dulunya suram itu kini menjadi pusat kehangatan keluarga dalam mengukir kenangan indah abadi. Tungku api besar menyala terang memberikan cahaya kemerahan yang eksotis mengalahkan udara malam yang mencoba menyusup masuk dari sela-sela dinding bambu. Dinding anyaman bambu menjadi saksi kebahagiaan mereka yang duduk melingkar menikmati hidangan gurih di dekat sumber kehangatan utama menghalau hawa dingin. Semua orang merasa sangat nyaman dan bahagia bisa berkumpul bersama melupakan segala duka dan luka masa lalu yang sempat menggores batin. Menu andalan malam bahagia itu adalah sayur lodeh buatan Sari, yang kelezatannya sudah sangat terkenal di seluruh pelosok desa Jatiwangi asri. Nyi Darmi duduk di ujung meja menikmati setiap suapan makanan buatan menantunya dengan perasaan bangga yang membuncah tinggi memenuhi rongga dadanya. Ia terus memuji keahlian memasak Sari di depan semua tamu yang hadir, tanpa henti membuat pipi menantunya merona merah tersipu malu. Sayur lodeh ini adalah yang paling enak di desa, tidak ada yang bisa menandingi kehebatan menantuku memasak, puji Nyi Darmi lantang. Asap putih yang mengepul dari tungku api kini tidak lagi membawa aroma racun mematikan yang sangat menyengat pernapasan dan menghancurkan tanaman. Asap itu hanya membawa harum kayu bakar yang berpadu dengan wangi bumbu masakan tradisional menggugah selera siapapun yang menghirupnya malam indah. Gumpalan asap perlahan naik ke atap dapur membawa gelak tawa dan doa syukur dari penghuni rumah menuju hamparan langit bertabur bintang. Dapur tua ini kembali pada fungsi aslinya sebagai jantung kehidupan, tempat cinta kasih diolah dan dibagikan secara merata kepada seluruh anggota. Nyi Darmi memandang sekeliling ruangan dengan pandangan damai, menyadari indahnya hidup tanpa memelihara rasa cemburu dan amarah yang hanya merugikan diri. Di penghujung malam, ketika para tamu dan kerabat sudah berpamitan pulang kembali ke rumah masing-masing, tinggallah keluarga inti menikmati sisa malam. Mereka masih bersantai menikmati sisa kehangatan di dalam dapur tua tersebut ditemani suara jangkrik yang mengerik merdu di kejauhan ladang belakang. Bima duduk di samping istrinya, sambil meminum segelas wedang jahe buatan Sari, yang menghangatkan tubuhnya dari dalam perut mengusir rasa penat. Nyi Darmi duduk di kursi goyangnya menikmati pijatan lembut dari tangan terampil Mbok Inem, yang sangat setia menemaninya hingga usia senja. Suasana malam itu benar-benar sempurna diiringi hembusan angin malam yang memainkan dedaunan kering di halaman menciptakan melodi alam pengantar tidur syahdu. Sari membereskan sisa piring kotor dan mencucinya di dekat sumur tua dengan perasaan yang sangat ringan, juga bahagia menyambut kehidupan barunya. Ia bekerja tanpa ada lagi rasa takut atau kewaspadaan tinggi yang terus membayangi setiap langkahnya di rumah ini, seperti malam-malam mencekam. Air sumur yang dingin menyentuh kulitnya terasa menyegarkan, seolah membasuh sisa trauma mengerikan yang pernah ia alami karena ulah ibu mertuanya. Ia menatap pantulan bulan purnama di permukaan air tersenyum bersyukur karena kesabarannya membuahkan hasil yang jauh lebih indah dari pernah dibayangkan. Nyi Darmi memanggil Sari untuk segera masuk ke dalam rumah agar tidak jatuh sakit karena kedinginan tersapu angin malam yang menusuk. Sudahlah Sari, biarkan sisa pekerjaan itu dilanjutkan besok pagi oleh Mbok Inem. Sekarang waktunya kamu beristirahat, perintah Nyi Darmi dengan kasih. Sari mengangguk menurut, lalu segera mengeringkan tangannya dengan kain bersih dan berjalan menyusul suaminya masuk ke dalam kamar tidur mereka nyaman. Dapur tua itu ditinggalkan dalam kondisi rapi dengan sisa bara api di tungku,
yang perlahan mulai dipadamkan menyisakan kehangatan malam ini. Malam semakin larut dan desa Jatiwangi kini sepenuhnya terlelap dalam buayan kabut tipis yang menyisakan hanya suara jangkrik dan derik bambu. Di dalam rumah kayu besar itu tidak ada lagi tangisan penyesalan atau pertengkaran yang menyakitkan telinga, hanya terdengar napas teratur kedamaian. Sekarang pejamkanlah matamu, biarkan angin malam membawa pergi segala resah karena rumah ini telah kembali tenang dan esok hari mentari bersinar. Tidurlah yang nyenyak malam ini. Biarkan kebaikan menjaga mimpimu karena hati yang tulus akan selalu menemukan tempat terindah untuk berlabuh akhirnya.